Apa yang menjadi hobi mereka? Misalnya mereka hobi merakit robot, bikin-bikin, ya udah, pokoknya itu teruskan, terus menerus dikerjakan. Sampai akhirnya nanti ke SMA, mereka bisa produce robot atau bahkan mungkin kayak HP sesuai versi mereka. Jadi udah menghasilkan. Kita kan enggak sampai perguruan tinggi apa segala macam. Kita sudah masih sekitaran itu aja belum menghasilkan. Jadi mereka kayak dari kecil memang sudah di ini spesifik, ya udah spesifik aja, spesialisasi, spesifikasi. Kita kan masih dijejal-jejali, harus belajar ini, harus belajar ini, belajar, dan which is yang mana itu nanti ketika dewasa kita tidak terlalu membutuhkannya. Tapi mereka ketika ada ilmu, mereka langsung apply dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya pernah waktu itu kunjungan ke desa. Dia sebuah desa SD. Seandainya saya bawa ini, ada di email saya yang udah numpuk-numpuk. Saya kayak ada pameran budaya. Mereka malah lebih suka budaya orang Indonesia yang main apa itu, main dende-dende gitu. Kalau yang modern-modern tidak ada suka nih. Ngapain? SD sana daerah pegunungan udah main tablet. Mereka mau nyari info ada. Marah mereka suka dengan hal-hal yang berbau tradisional. Jadi kayak memang udah dari awal mereka sudah di-set begitu. Sistem pendidikan. Terus udah ke cover mungkin ya atau ya. Nah, kalau remaja gimana ya? Saya setuju juga dengan statement bahwa remaja ini memang gimana kompleks, apalagi SMP. Apalagi remaja ini bisa dibilang, apalagi umur belasan, dibilang anak-anak juga tidak, dibilang sudah memasuki waktu dewasa juga enggak. Jadi cara berpikirnya ya suka-suka gue. Istilahnya orang suka-suka gue, terserah saya. Jadi memang mau tidak mau kita memang harus masuk ke dunianya, terus tarik mereka ke dunia nyata. In case tadi mau diajak ke masjid, mungkin gimana ya? Saya belajar juga dari teman-teman ini. Mereka ada satu hal yang sangat efektif. Ajak makan-makan dulu. Ajak makan-makan, minum-minum apa gitu. Ajak makan-makan dulu. Kalau dia makan-makan, ini atau diperhatikan, pucat sekali kuliah muka, kenapa Ki? Dan anak-anak itu paling suka diperhatikan. Kemarin saya sempat masuk di Atira, ya apa ya, kan ngajar English Camp ya. Saya mau kasih masuk materi ini, ternyata mereka orang boring, suka bosan sendiri. Kalau mau belajar tidak. Tapi ketika kita masuk ke dunia mereka, kamu kenapa Ki? Sakit Ki? Iya sir, mereka akhirnya terbuka. Jadi memang harus Ki masuk ke dunianya. Orang dewasa sudah matang cara berpikir tak. Mereka itu cara berpikirnya mau dibilang anak-anak seperti saya bilang tadi. Tidak juga, dewasa juga belum. Jadi kayak masih labil. Kadang ya suka-suka gue. Suka-suka saya, ini dunia saya. Jadi memang harus Ki memang ibaratnya main layang-layang, ditarik ulur. Kan tidak mungkin juga dibiarkan begitu terus kan. Kalau dia kelepasan lagi, tarik lagi. Kalau dia mungkin diulur-ulur lagi, ditarik ulur lagi. Ya. In case kalau misalnya mau memberikan cara pengajarannya agak playful, tapi seakan-akan itu kegiatan dewasa. Ada unsur-unsur main-mainnya, ada unsur-unsur dewasanya. Karena mereka juga tidak mau dianggap anak-anak. Mereka juga mau dianggap dewasa. Sebagaimana yang disampaikan pemateri tadi bahwa apalagi namanya pentingnya menuntut ilmu ya. Yang mana kita ketahui bahwa di negara kita ini kan negara Islam ya. Yang mana seharusnya termunculkan ilmu keislaman di negara kita. Akan tetapi pada kenyataan yang kita lihat sekarang ini, malah ilmu-ilmu keislaman itu hanya kita temukan di masjid-masjid.
hanya kita temukan di masjid-masjid. Padahal kita ini merindukan sosok yang bisa mengangkat keilmuan Islam itu ke permukaan. Yang mana kalau kita adakan perbandingan, kita kalah dengan Malaysia untuk satu session. Misalnya ya, di Malaysia setiap ada kebijakan meminta pertimbangan MUS, Majelis Ulama Singapura. Luar biasanya. Jadi ini yang kita salut karena Majelis Ulama Singapura yang memberikan persetujuan setiap ada kebijakan. Berarti ilmu keislaman. Nah, inilah bukan hanya kepada pemateri tapi kepada jamaah yang hadir. Ilmu keislaman di negara kita. Karena seperti yang kita lihat yang menonjol itu ilmu-ilmu politik ya, yang berbicara tentang tata negara. Padahal kita negara Islam. Yang mana kita ketahui bahwa kalau ilmu keislaman yang menonjol, otomatis kan pertolongan Allah otomatis bersama dengan orang-orang yang menjalankan ajarannya. Jadi kira-kira apa penyebabnya ini sehingga kembali saya katakan bahwa kenapa pelajaran Islam kita ini sepertinya terisolasi. Memang kurikulum kita belum ini ya. Yang simpelnya di sekolah saja berapa jam itu dipelajari agama? 2 jam, 3 jamnya. Itu pun masih dalam tataran teoretikal, seperti teori, bukan dalam bentuk eksperiensial, pengalaman langsung. Jadi kayak sekedar dibacakan aja, anak-anak tidak hanya diajak. Kalau misalnya di sekolah-sekolah ini, kayak sekolah-sekolah Islam itu, memang kayak saya enggak ini kan daripada yang lainnya, sekolah-sekolah Islam terpadu apa segala macam. Ketika anak-anak itu sholat, dipanggil semua, supaya apa? Gurunya juga sholat, memberi contoh ke anak-anak. Dan memang itu anak-anak harus dibiasakan dalam lingkungan tersebut. Kan kalau di sekolah umum berapa jam gitu Pak dalam seminggu? 2 jam, 3 jam. Itu pun teori. Iman kepada Allah. Tapi kan sekadar teori, kalau tidak dialami enggak mungkin. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, adanya mungkin ada anggapan bahwa ya kayak ada semacam aplikasi bahwa ya politik agama saja, tidak dibawa, tidak mengasumsikan bahwa segala hal di urusan keduniaan ini berkorelasi kuat dengan agama. Jadi mungkin itu yang masih ada pemisahan gitu. Diintegrasikan. Seperti sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, apalagi di kurikulum kita kan bagaimana ya? Lebih banyak dikasih tugas ke guru, administrasi daripada membuat cara pengajar, metode pengajarannya itu. Coba kalau disuruh administrasi kita saja dikumpulkan, terus sibuk maki dengan itu, ndak bikin maki apa mau kuajarkan sebentar media pengajaranku bagaimana, administrasinya aja kerja, punya waktu ndak untuk bikin apa media ajar saya, ndak ada kan. Jadi kayak ketika guru di administrasi terus paperwork, bagaimana mengejar angka kredit dan sebagainya, kita sebagai guru akan kurang waktu untuk bagaimana dekat dengan anak-anak, ya kan? Seperti sekarang semakin ke sini, terus kita juga aplikasi daripada kurikulum tak baru 5 tahun berganti lagi. Padahal kenapa Finland maju karena memang mereka kayak udah pokoknya ini kurikulum aplikasi kami terus, mau berganti presiden, mau ganti ini tetap, kalaupun ada revisi sedikit gitu, tidak dengan mengganti total. Jadi kalau dalam hal itu kita lah sebagai orang tua yang sebagai orang pertama
Karena kita bawa tanggung jawab pendidikan anak bukan di guru saja, tapi di kita juga. Kalau kita kerjasama dengan guru, insya Allah anak-anak kita. Saja mungkin. Ini Ustaz, mungkin bertanya masalah remaja juga sih, Ustaz. Ini kan kadang ada remaja yang memang ingin bertaubat gitu, Ustaz. Kayak ingin dekat sama agama, tapi dia itu nggak pernah belajar agama sama sekali. Jadi agamanya nol, jadi bingung mau mulai dari mana. Mungkin dia disuruh mulai dari sholat, dia sholat nggak tahu. Terus mau cari guru juga susah. Kadang guru agama gitu, Ustaz. Sekarang kan cari-cari guru agama susah juga gitu, Ustaz. Terus mau nonton-nonton dari YouTube, IG, kadang kita kebingungan. Kebingung juga, Ustaz. Kadang kita tontonnya materinya ini, nanti materi atas lagi materinya gitu, Ustaz. Nggak mendasar, nggak teratur. Jadi bagaimana solusi untuk remaja yang seperti itu, Ustaz? Ya, masa remaja mungkin saya bilang bahwa masa mencari identitas. Cuma mencari identitasnya jangan salah sasaran. Biasa ada sekarang itu banyak pemahaman, apalagi dengan banyaknya ini kayak orang dari luar mungkin yang ke Indonesia yang menanamkan gitu, yang pemahaman ini kayak kemarin something like Ahmadiyah segala macam gitu. Jadi benar-benar kan biasanya kan masa-masa kuliah atau masa-masa mencari identitas itu cenderung kita semangat sekali untuk menuntut ilmunya. Tapi benar-benar kalau saya daripada jauh-jauh ke masjid saja mungkin tanya-tanya seperti ini, atau dari ustaz-ustaz yang mungkin sudah, saya rasa sekarang tidak susah untuk kita, kecuali kondisi saya waktu itu ketika kuliah di luar, kita tidak tahu mau kemana ini. Karena itu saja masjid cuma tiga biji dalam satu kota. Nah kalau di Makassar ini banyak sekali pengajian. Insya Allah yang jelas tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, why not? Kecuali udah keluar dari itu udah goodbye. Karena banyak juga yang sekarang menyasar ke kampus-kampus, pemikiran-pemikiran ini, bahwa kayak itu yang sekularisme, politik, agama. Jadi kayak pemisahan gitu. Itu yang bahwa saya enggak anti dengan ini. Itu yang sebenarnya yang kurang tepat untuk sekarang. Jadi kayak simpel aja sih, datang aja ke masjid. Atau kalau memang ini banyak kok ini di Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Hadi Hidayat, segala macam kan banyak sekarang. Tapi kalau memang ini ke masjid ini banyak bapak-bapak ini mungkin dengan banyak kapasitas ilmu yang mereka miliki, dengan banyak bertukar pikiran dengan orang lain, insya Allah. Karena itu aja sih udah. Kecuali yang saya bilang tadi, kita berada di negara minoritas pasti bingung mau nyari di mana ini. Nah kita kan di negara mayoritas, banyak ini pengajian segala macam, banyak ini yang sholat, banyak ustaz-ustaz yang jadi imam. Kita bisa menimba ilmu dari